selalu berkembang, biar punya yatimnya biar banyak, tambah berkah, amin. Ibu-ibu juga yang doain, saya doain biar umurnya panjang, sehat walafiat, banyak rezeki, anak soleh, mantu beriman, mantunya semuanya soleh-soleh, banyak duit. Mudah-mudahan ibu-ibu yang doain kita semua di sini, yang doain Ustaz Mansur, Pak Ketua Panitia Hikmat, dan semuanya saya doain biar sehat, panjang umur, biar banyak rezekinya, banyak duitnya, buat beli tanah, buat beli mobil, buat biar punya apartemen, di mana-mana istrinya banyak. Yang ini jangan diaminin ya, mudah-mudahan yang ini mah jangan diaminin ya. Mudah-mudahan semua giran punya mobil, apartemen, aminnya kenceng banget. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya tidak mungkin banyak kata-kata, cuman saya senang sekali hadir di sini. Saya mohon maaf nih, saya dulu sering jalan sekitar sini, mungkin sekitar kurang lebih sekitar 20 tahun lalu, Bu. Nggak sampai 20 tahun, mungkin 15 tahun lah. Saya nggak pernah jalan kemari, dulu masih banyak kebun-kebun kosong. Sekarang alhamdulillah udah dibangun rumah semua. Ini artinya rumahnya semuanya makmur, tinggal rumah doang sama sumur. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang banyak duit. Apaan, Bu? Banyak duit. Orang sekarang banyak duit, termasuk ibu juga banyak duit ya? Alhamdulillah. Muharram, Muharram ini tahun baru Islam, betul? Biasanya di bulan ini orang banyak nyantunin anak yatim. Tanggal 10 Muharram, karena dulu tanggal 10 Muharram itu pernah terjadi di Karbala di Irak, Bu, di mana cucu Rasulullah Sayyidina Husain mati terbunuh, kepalanya dipenggal, dibolak-balik, ditendang sono tendang sini, ya. Sehingga pembantaian terjadi pada saat tanggal 10 Asyura, 10 Muharram, karena saking benci sama cucunya Rasulullah, Husain namanya. Dengar cerita nih sejarah, dengar nggak? Dengar nggak? Dengar nggak kuping ibu? Mata ibu dengar nggak? Selalu bilang mata dengar, mata dengar, kuping ya, Bu. Pada saat dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah, itu Husain terbunuh gara-gara faktor dendam, karena dianggap Husain tidak pernah patuh kepada Yazid bin Muawiyah, anak daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Cuman yang perlu kita garis bawahi, waktu itu terjadi pembantaian luar biasa. Cuman tinggal anaknya Hasan Husain, namanya Ali Zainal Abidin, itu yang diselamatkan. Cuman itu tersisa cucu Rasulullah, cicit Rasulullah satu-satunya yang sekarang tersebar di belahan dunia, yang orang mengaku namanya min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cucunya Rasulullah. Pada tanggal 10 Asyura waktu itu, ketika Husain terbunuh, banyak umat Islam yang paginya masih pada punya bapak, kemudian siangnya bapaknya habis pada dibantai. Sehingga banyak janda-janda yang paginya masih punya suami, siangnya udah pada jadi janda. Semua terkapar habis dibantai oleh orang-orang pasukan Yazid bin Muawiyah. Maka untuk mengenang peristiwa itu, peristiwa Karbala, setiap tanggal 10 Muharram orang nyantunin yatim. Kalau orang kampung kita namanya lebaran. Nggak ada sebutannya lebaran nenek-nenek. Ada nggak? Ada. Ustazah, istrinya Ustaz Hasan, sahabat saya. Bu, lagi ngitung duit dihitung. Terus ini terus ini terus. Cucu. Oh, paling ngitung duit. Itu cucu. Anaknya Iyam ya? Ini Iyam ini murid saya, Bu. Dulu waktu nyantren di Ceger. Sekarang udah punya anak 3. Hebat banget, murid ngelangkain dulu. Saya belum nikah, dia udah nikah. Bu, murid saya banyak di sini nih. Ada Ira tuh, anak Pak Ustaz Abdurrahim. Banyak di sini. Mana orang Ira?
Masih segitu-gitu juga nih. Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Dulu saya ngajar di sini, ngajar qori dulu di Masjid Al Hidayah. Dulu 20 tahun yang lalu. Habis saya ngajarin udah lama banget nggak ada yang pernah jadi qori. Suara gua habis terus. Gua berhenti dah. Ngajar 5 tahun nggak ada yang jadi qori. Ya, suaranya asal gua coba melintir. Ya gua berhenti dah. Terus kali ya dari melintir. Memang kalau yang namanya suaranya enak susah Bu. Kalau orang qori itu memang anugerah, betul. Suara itu anugerah, makanya yang pada punya suara enak itu anugerah dari Allah. Ini juga nih yang di depan suaranya enak-enak. Nah, coba Pak nyanyi, udah nggak bukan kayak suara jerit. Bagus suaranya, ya. Tuh saja aja itu suaranya enak, melengking, ya, melengking, ya Bu. Kalau kita emang nggak bisa kayak dia ya, bisa nggak kayak dia? Dia juga nggak bisa kayak Ibu. Saudara-saudara, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan sore ini, pagi ini, siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat, amin. Gua pulang buat oleh-oleh. Saya nggak bisa ngasih jeruk, nggak bisa ngasih Coca-Cola tuh. Ya, tapi yang saya kasih adalah santapan rohani. Nabi katakan kepada Sa'id bin Abdullah, kata Nabi, ya Sa'id, undur akhlaqaka. Hai Sa'id, lihat akhlakmu. Ya. Kaitas nauka fil jahiliyah, sebagaimana apa yang sudah kamu lakukan pada masa jahiliyah, lakukan terus selama itu baik. Apa itu kata Nabi? Akrid dhaifa, muliakan para tamu. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah kita, hormatin Bu. Jangan ini mah emaknya begini. Waalaikumsalam, emaknya di dalam, anaknya di dalam, ngomong gini. Siapa nih? Oh Marwiyah. Marwiyah, bilangin lagi, emak nggak ada. Emak anaknya keluar. Ada emak Neng? Emak nggak ada. Kemana? Nggak tahu, tadi mah kemana? Namanya bocah kecil kan gitu ditanya ya. Oh jadi emaknya nggak ada, padahal emaknya lagi ngumpet. Udah ngajarin bohong tuh, betul nggak? Bagaimana anakku bener masih kecil udah diajarin bohong. Ada telepon dulu, makan zaman telepon belum ada punya handphone. Kalau telepon diangkat, angkat dong. Kalau emak bilang emak nggak ada, betul nggak? Bohong nggak tuh? Padahal tamu yang datang ke rumah kita itu bawa rezeki. Siapa yang menghormati, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kata Nabi, muliakan tamunya. Jadi siapapun, baik itu tukang kangkung, tukang sayur, konglomerat, tamu kehormatan yang datang ke rumah kita, jangan dibedain, kudu dihormatin. Yang lagi bengong lagi, nggak indah. Mikirin apa sih? Dengerin jaya. Agak kita lagi ceramah lagi gini aja. Bukan, ini mah nggak dengerin, ini mah nggak. Orang nenek-nenek sih. Apa sih kalau nenek dia mikirin apaan sih nenek-nenek? Nggak ilaha illallah. Ini parah banget, ini mikirin mati. Dari tadi ngomongnya parah banget, mikirin mati. Bener di orang. Hormatin hormatin tamu lagi minum. Dari pagi gue belum minum. Ini kayak bagi air yang pelit banget. Iya tadi saya mau minum lupa. Orang dengar Ustaz Mansur katanya kalau nenek-nenek mah kalau janda mah jangan diusap. Katanya begitu. Anaknya aja usap gitu. Ya Bu ya? Mau begitu? Mau. Lempar ini. Hormatin kamu dimanapun dia berada. Kalau orang datang ke rumah kita, hormatin. Jangan pakai bohong. Walaupun tuh tamu lagi utang. Ini kalau lagi utang kita belum punya duit, mana masih ada orang sini. Alhamdulillah, batang kali orang kagak ada. Mana orang cakep-cakep banget lagi. Kudungannya boleh minjem. Sama anaknya minjem juga. Neng, lu minjem kudungan hitam, Neng. Jadi gitu.
Terus ini, hormatin tamu. Mudah-mudahan yang di sini pada hormatin tamu. Karena kata Nabi dalam kitab Mukhtasar Hadis, siapa orang yang menghormati tamu, pada saat tamu itu sebelum pulang, Allah udah ganti rezekinya karena hormatnya dia pada tamu. Jadi kalau pengen rezekinya banyak, hormatin siapapun yang datang ke rumah kita, hormatin tetamu. Akrid dhaifa. Yang kedua kata Nabi adalah wa akrimil yatima. Artinya muliakan para yatim. Nih bapak-bapak yang pakaian seragam, saya lihat alhamdulillah ngumpulin duit. Hikmat itu adanya, ada anggotanya, ada yang di Parung Panjang, ada yang di mana Lengkong, ada yang di Perigi, ada yang Pondok Kacang. Udah puluhan tahun, habis anak muda pada ngaji, pada kawin ke tempat yang lain, bininya pada orang mana-mana, betul nggak? Mencar kemana-mana, pada kangen suasana zaman dulu, rindu. Akhirnya kumpulin di mana? Kumpulin di sini. Jadi pengajian hikmah. Bu, dari tadi saya ngomong ngapain sih? Apa yang dipikirin? Lah utang mah biarin, jangan dipikirin, ntar juga kalau udah ada baru ganti. La ilaha illallah. Kayak orang habis tinggal mati suami. Oh udah, orang lagi tinggal mati. Ya Allah. Saya kayak orang tahu ya. Kamu matinya Pak? Udah lama matinya? Udah lama juga? Lama. Pantesan ngomong dari tadi ya. Dia ingatan lagi diajakin ngomong sama suaminya ya. Dari tadi saya ngobrol dia bengong. Kenapa Bu? Model. Memang saya model. Pendeknya sama. Apanya Bu? Pendeknya bersihnya sama. Badannya bersihnya sama. Apa siapa? Tapi aku kiai. Apa siapa? Apa aku kiai? Oh sama kok. Sama. Sama nggak? Kopinya sama. Kalau lagi mikirin kali ya. Iya. Itu kayak itu orang sama. Udah ngomong mulu akrimil yatim, muliakan. Di mana ada anak yatim, muliakan. Kalau bapaknya meninggal dunia, istrinya masih muda, sayangin yatim. Jangan emaknya doang disayangin, anaknya. Kadang-kadang kayak Ustaz Mansur tadi, ya, ada anak yatim toh, alhamdulillah ya, masih sehat, sehat. Masih kecil kan, bisa usap. Kita kalau usap rambut anak yatim, selama yang kita usap itu pahalanya sejumlah rambut yang kita usap, tapi asal dibagi duit. Usap dong, nggak dibagi duit. Lu masa betul? Nah, Bang Udin. Salam ya mama. Rontok rambut ya. Rontok doang. Tapi udah begitu doang. Udah ya, salam mama, bilangin mak salam Bang Udin. Kita lari kencang banget, dalam hatinya mampus gue diusap doang kalau nggak dibagi duit. Betul? Betul Bu? Betul nggak? Bagi duit, kalau punya duit jangan ngusap doang. Amin apa? Jangan ngusap doang, biar berkah hidup mah. Amin. Jangan ini mau bocah pala bocah diusap doang, kadang-kadang dijitak toh, nangis, aduh. Kenapa toh? Palanya dijitak sama Bang Mansur. Buat Ustaz Mansur ini bukan Bang Mansur yang di sono, tukang pompa. Kampungan saya ada namanya Bang Mansur, tukang pompa. Tahu Bu? Tahu baik dah. Hah? Apa? Emang di videoin tau? Iya. Oh, di videoin. Itu mah lagi panas banget, gue lagi gerah banget. Karena begini ibu sekalian, orang yang mencintai yatim, kita tahu yatim itu udah kehilangan segala-galanya. Bapaknya meninggal pada saat usia masih kecil. Anak ini yang harusnya tumbuh punya kasih sayang dari orang tua yang lengkap, cuman punya sebelah. Dia pengen minta duit, emaknya tukang anam. Kalau bahasa dulu orang anam kan? Ya, sekarang emaknya cuma pembantu rumah tangga, nungguin gaji sebulan. Kalau itu juga udah gajian. Kalau belum gajian dia minta apa? Lapar kadang-kadang.
anak nangis, emak nggak punya duit, itu kadang-kadang anak cuma nangis doang, emaknya nantina kalau emak udah gajian. Betul. Siapa yang bisa membantu mereka? Kita yang pada mampu. Amin apa? Amin diajarin. Orang sini mah udah lupa semua amin diajarin. Bantu mereka karena mereka telah kehilangan kasih sayang. Makanya kadang-kadang kalau yang badung-badung tuh yatim. Tanya Ustaz Mansur yang ngurus yatim. Saya saat yatim 165, mondok semua di pesantren. Santri sekarang kurang lebih yang pondok doang 700 orang. Putra putri muda dari mana-mana, dari provinsi Sumatera, Lampung, Riau, Jambi, Bandung, Yogyakarta, hampir di Nusantara udah banyak. Mereka semua pada mondok, cuman orang pergi doang yang belum pada mondok. Paling ada 1-2 yang pergi. Kenapa? Makanya kemarin MTQ pada bingung nyari orang kampung kita. Kira MTQ rasain daripada lo. Ya, dan MTQ bingung dia bagaimana, RT pada nyari peserta, kagak ada, dites murotal suaranya melintir. Akhirnya bingung mau ngobatin, tanya sama Pak Ustadz aja Santo, istrinya Bu Haji, ya. Akhirnya bingung nyari-nyari kemana, orang kampung kita kagak ada. Kenapa? Karena nggak ada yang diajarin. Betul. Nah sekarang udah waktunya kita kembali kepada Quran. Anak yatim tuh didik. Mereka udah kehilangan segala-galanya. Yang badung tuh yatim. Di pesantren tuh yang badung yatim. Asal kita setrap anak yatim ya Allah. Kita keplak dosa. Kita diemin mungkin badung. Kenapa? Intinya dia minta perhatian dari kita. Intinya dia minta diperhatikan. Karena orang yang kehilangan ayah atau kehilangan ibu, dia sudah tidak punya harapan lagi. Maka waktu zaman Nabi, ketika ada anak yatim yang lagi nangis di lapangan ngadepin tembok begini nih, Rasulullah mau berangkat sholat Idul Fitri bersama Aisyah, jalan berdua mau ke lapangan. Kan dalam satu hadis nyatakan hanya baru sekali yang Rasul sholat di masjid itu pun karena hujan. Selebihnya kalau sholat Idul Fitri sunnahnya di lapangan terbuka. Pada saat beliau berangkat, ada anak kecil nangis lagi ngadepin tembok begini nih. Nangisnya begitu. Bagaimana coba contoh lagi? Nonton orang nangis. Contoh doang, nggak indah. Protes mulu. Jajan mengganggu dan dipikirin suami. Yang dipikirin Bu, senyum dong Bu.